Pak Syafi ingin bicara dulu tentang Hormuz yang menjadi topik kita. Hormuz itu satu nama asalnya dari Hormas. Hormuz asalnya Hormas. Hormas itu asalnya dari Ahura Mazda. Dari apa? Pernah lihat mobil Mazda kan? Oke. Jadi mobil Mazda itu sesungguhnya terinspirasi dari Tuhannya orang Zarathustra. Oke. Zarathustra itu adalah orang yang menyembah api. Alhamdulillah Pak Syafi'i pernah ke sana beberapa tahun yang lalu dan melihat sumber apinya itu, dan sudah beribu-ribu tahun tidak pernah mati. Jadi ada satu kota namanya Yazid. Oke. Di kota itu ada satu kuil Zoroaster yang apinya dibuat tidak pernah mati sejak zaman bahula sampai sekarang. Ahura Mazda itu adalah Tuhan kesucian dan Tuhan kemakmuran. Nah, jadi mereka mengambil nama Selat itu dengan nama Tuhannya, karena dengan perdagangan, dengan ekonomi, dengan ekspor, dengan impor mereka mendapatkan kemakmuran. Oke. Jadi Hormuz adalah dari Hormas. Hormas asalnya dari Ahura Mazda. Subhanallah. Nah, kemudian Hormuz ini menjadi nama raja-raja. Seperti raja-raja di Mesir dinamakan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tidak merujuk kepada satu raja, tetapi serangkaian raja-raja atau dinasti. Ada namanya King Hormuz I. Jadi dari Hormuz, Hormas, Ahura Mazda, Hormuz. Raja ini namanya Hormuz. Nah, ini hidup antara tahun 2070 dan 2071 Masehi. Jadi salah satu raja besar mereka namanya Raja Hormuz. Oke. Ada Hormuz 2, ada Hormuz 3, bahkan sampai kepada Hormuz 4. Ada Hormuz 4. Nah, Raja Hormuz 4 ini berbeda dengan beberapa raja yang lain, termasuk para pimpinan di negeri Konoha. Dia ini sangat memihak kepada rakyat, sangat memperhatikan wong cilik, kemudian tidak terlalu mendengarkan orang-orang di sekitarnya, yang mana itu adalah para elit dan bangsawan serta oligarki. Saya ulangi ya, si Hormuz ini, Hormuz 4 ini adalah raja yang peduli kepada rakyat kecil, bukan hanya pada retorika tetapi pada pelaksanaan di lapangan, membela wong cilik, membela orang-orang di desa, memberikan infrastruktur yang baik, memberikan perizinan usaha yang baik, kemudian anti daripada kapitalisme. Jadi tidak ada golongan yang terlalu kaya di satu sisi, kemudian yang super miskin di sisi yang lain. Nah, si Hormuz 4 ini adalah raja yang peduli kepada orang kecil dan dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang nyata. Nah, ternyata ini tidak disukai oleh elit dan tidak disukai oleh sebagian jenderal-jenderal. Nah, akhirnya oligarki, para konglomerat bersekongkol dengan para jenderal yang sudah berhasil disogok untuk menggulingkan si Hormuz 4. Saya ulangi ya. Kebijakan yang pro rakyat kecil, yang membantu infrastruktur di daerah, memberikan kemudahan dalam pendidikan, memberikan kemudahan dalam kesehatan, membantu pengangkatan pegawai-pegawai rendahan, kemudian juga membantu infrastruktur, itu ternyata tidak disukai oleh oligarki, tidak disukai oleh para elit, karena mungkin mengganti tahun 1625 membebaskan Hormuz. Oke. Jadi Vasco da Gama tahun 1500-an itu datang ke Malaka, datang ke Babul Mandab, menguasai Selat Hormuz. Nah, alhamdulillah si Abbas Negrid ini membebaskan Selat Hormuz pada tahun 1629. Nah, sejak itulah, ini yang jadi titik penting ikhwafillah, sejak itulah bangsa Persia merasakan pernah dijajah oleh asing, pernah dijajah oleh Barat selama 100 tahun dengan dikuasainya Selat Hormuz, dan mereka recapturing balik
mengambil balik Selat Hormuz, dan mereka bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah ada penjajah yang diperkenankan untuk menguasai Selat Hormuz lagi. Makanya ketika Amerika mau menguasai itu, mereka ingat itu si Vasco da Gama dahulu pernah mengambil alih Selat Hormuz. Dan dengan susah payah sampai 100 tahun sampai datang panglima mereka Abbas the Great mengambil alihnya lagi. Maka mereka mengatakan sampai titik darah penghabisan, Hormuz tidak akan diberikan kepada siapapun. Dan kami akan mempertahankannya karena kami pernah punya pengalaman pahit zaman baheula dijajah oleh Portugis. Oke, jadi ada dalam DNA bangsa Persia, kami pernah dijajah Barat. Dan Selat Hormuz pernah lepas dari kami. Oleh karena itu kami tidak akan pernah melepaskannya, lebih baik mati daripada diambil ini. Karena kami dulu pernah dijajah selama 100 tahun. Itulah sejarah yang ada dan sekarang menjadi ini. Demikian juga kita ketinggalan banyak dalam teknologi sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari TikTok. Kita nggak bisa keluar dari WhatsApp. Kita dijajah oleh YouTube dan kita mengagungkan para YouTubers. Kita juga tidak bisa mendakwahkan Islam dengan baik. Gambaran Palestina yang dijajah itu begitu suram di mata Barat. Demikian juga kita tidak bisa menginformasikan keindahan Islam karena sudah tercemar. Di depan masih ada beberapa. Nah, demikian juga hanya dengan kelemahan dari leadership umat yang ada saat ini. Makanya kita selalu berdoa agar Allah melunakkan hati para pemimpin dunia, terutama dari negara Turki, kemudian bersatu dengan kekuatan Persia, bersatu dengan kekuatan Indonesia, Malaysia, Brunei, Aljazair, Tunisia, Maroko. Itu jika disatukan akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi karena kita ada krisis dalam leadership dan kepentingan geopolitik lokal, apa yang kita lihat hari ini antara Persia dengan negara Teluk itu berseteru. Kemudian ada yang tertawa Zionisme di ujung sana. Yang sangat indah adalah bagaimana negara-negara Teluk itu dengan kekayaan minyaknya bersatu dengan kekuatan rudal balistik Iran mengambil alih Masjidil Aqsa. Itu beres dalam waktu beberapa hari. Kemudian Indonesia membantu, Malaysia membantu, Aljazair membantu, Tunis membantu, Pakistan membantu, Nigeria membantu, Maroko membantu, Bangladesh membantu, itu selesai. Cuman karena adanya Mossad, adanya kepentingan logis, bagaimana kita memperkuat ekonomi kita, memperkuat geopolitik umat kita. Ini yang pertama, pastinya kita memperkuat kekuatan Muslim yang kokoh, Muslim yang kuat, bukan Muslim yang rapuh secara iman. Oke? Kuat itu kuat apa? Yang pertama kuat mentalnya, tidak cengeng, tidak malas, dan kita selalu punya positive thinking. Oke? Ini mudah dikatakan, tapi ternyata susah untuk dilakukan. Buktinya apa? Generasi Gen Z itu menjadi satu tantangan besar. Bagaimana menjadi satu generasi? Adinda yang ada di belakang mungkin bisa diajak main sehingga bisa lebih khusyuk kita. Oke. Ya, mudah-mudahan menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Kalau 1 triliun itu kita jadikan masjid, itu kira-kira bisa berapa masjid? 1000 ya? 1000 masjid. Kalau di Sukabumi, 1 masjid itu cukup dengan 1 miliar. Oke. 1 masjid cukup dengan 1 miliar dan sudah bagus banget. Kalau 1 pondok itu insya Allah dengan 1 miliar mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 4 lokal. Bayangkan kalau kita punya 1 triliun itu berarti bisa 1000 masjid. Nah, Indonesia bayar bunga hutangnya itu 600 triliun 1 tahun. Jadi sudah ada berapa?
600.000 masjid. Kalau kita punya uang 600 triliun, berarti kita bisa buat 600.000 masjid satu tahun. Itu bunganya doang. Belum masuk ke pokok. Ya, karena pokok kita sudah sangat besar. Jadi bunganya saja sudah 600 triliun per tahun. 600 triliun itu cukup untuk membangun IKN. Itu bunga satu tahun. Subhanallah. Dan 600 triliun itu berarti kita punya 600 pesawat F-15. Oke, satu tahun. Masya Allah. Itu salah satu kelemahan yang kita hadapi. Nah, demikian juga Muslim yang kuat secara ini, kita harus memperkuat juga secara keilmuan. Jadi ini kenapa saya turunkan, tidak bicara politik dahulu, tetapi yang bisa kita lakukan saat ini, bagaimana kita punya kekuatan iman, bagaimana kita secara mental juga kuat, nggak cengeng, tidak cepat putus asa, tidak malas-malesan, kemudian tidak banyak mengeluh. Ini belum ada. But everything is impossible without health. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya menjadi tidak mungkin tanpa kesehatan. Oke. Ikhwafillah sekarang mungkin usianya ada yang 30, ada yang 40, ada yang sudah 50, ada yang 60. Kami ini yang mendekati 60, dan banyak di antara senior yang sudah 70, itu mimpinya sudah semakin kecil, semangat juangnya sudah semakin rendah, dan banyak yang sholat sudah tidak bisa sujud dengan sempurna, sudah pakai kursi. Bisa dibayangkan betapa sedihnya jika kalau kita sholat di atas kursi. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya mau bersilaturahim kalau pakai kursi roda. Seperti itu. Dan yang lebih dahsyat, bagaimana susahnya jika kita kena kolesterol karena kita tidak mengontrol makanan kita. Subhanallah. Ini bukan ngawang-ngawang politik di luar, bukan militer yang kita tidak kuasai, bukan partai politik yang di luar jangkauan kita. Itu ada di dompet kita. Itu adalah bagaimana strategi kita mengatur pendapatan bulan ini bisa menutupi semua kebutuhan kita bulan ini. Kenapa banyak pinjol? Kenapa banyak judol? Karena tidak bisa mengatur kedisiplinan keuangan. Nah, salah satu kelemahan umat Islam itu kita pengeluaran tanpa menghitung berapa sesungguhnya pendapatan kita. Mohon maaf, itu kejadian termasuk mohon maaf di keluarga besar Tazkiyah juga. Banyak orang yang datang ke Pak Syafi pinjam uang. Kata Pak Syafi, kenapa harus pinjam uang? Anda kan sudah lumayan income-nya. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Nah, kata Pak Syafi gini, pendapatan Anda berapa satu tahun, pendapat Anda berapa satu bulan, taruh di atas. Oke, setelah itu tuliskan berapa pengeluaran untuk dapur, untuk komunikasi, untuk kesehatan, untuk sekolah anak, dan untuk serba-serbi, dan untuk nabung. Oke, jadikan pengeluaran ini sedemikian rupa tidak lebih dari pendapatan. Tetapi jangan taruh ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin itu, kemudian ada diskon, ada bonus, kemudian ada sale, itu nggak bakal pernah cukup. Nah, jadi kedisiplinan finansial itu mengharuskan kita menaruh berapa pendapatan di atas, kemudian memastikan pengeluarannya di bawah, dan kita disiplin dengan itu. Mau makan, ya jangan paksakan di rumah makan Jepang, tapi ingat anggaran kita. Kalau kita mau pakai ganti handphone, ingat juga anggaran kita. Nah, kedisiplinan anggaran ini akan menjadikan kita menjadi keluarga yang sejahtera, menjadi pribadi yang mapan. Nah, banyak dari kita yang korban gaya. Korban apa? Memaksakan penampilan, padahal ngutang untuk ganti baju gaya-gayaan itu masuknya ke dalam yang tidak sehat. Dan bagaimana kita dengan segala daya upaya menambahkan multiple income. Ini bisa dengan istri ikut bekerja,
atau kita punya buku yang kita terbitkan, atau ada rumah yang kita dulu beli kemudian kita sewakan, ada motor kedua yang kita cicil, kemudian itu akan mendapatkan ilmu yang lebih konkret. Dan kita melihat analisa dari analisa dari analis asing yang pakai data dan pakai statistik. Ahlan wa sahlan, ikhwanuna, mohon maaf ini kursinya terbatas. Jadi pakai permadani dari Persia. Katanya nanti kalau di surga itu tidak akan ada kursi yang bukan beli kendaraan, bukan buka warung, tetapi investasi yang paling mahal adalah investasi pada diri sendiri. Saya ulangi, investasi yang paling mahal adalah investasi meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan skill kita. Jadi jika kita punya uang hanya 2 juta, apakah ganti handphone atau ikut sertifikasi training? Jawabannya yang paling bagus itu adalah kita ikut sertifikasi untuk kompetensi tertentu dan kita dapat sertifikat. Karena itu adalah investasi pada diri dan knowledge. Oke? Tapi biasanya orang itu kalau punya uang 100.000 lebih baik makan di rumah makan yang bergengsi daripada beli buku. Siapa yang dalam 1 minggu ini mengeluarkan uang untuk beli buku? Nggak ada kan? Siapa yang dalam 1 minggu ini udah jajan 100.000 di rumah makan? Itu bukti nyata. Jadi kalau kita punya uang 200.000, itu lebih banyak habis karena kita ingin makan enak daripada beli buku. Bukan harus beli buku bahasa Syafi'iyah. Beli buku apa saja yang bagus untuk self development, untuk personal leadership, untuk critical thinking, untuk motivation, oke? Nah, itu investasi yang paling bagus. Karena dengan itu kita menjadi lebih wise, lebih knowledgeable, kita lebih luas horizonnya. Nah, kalau makan ya sudah habis, sama-sama 200.000. Ya, jadi ini investasi yang paling mahal adalah pada diri dan knowledge. Oke? Peradaban unggul dibangun oleh ilmu, masya Allah. Oke? Baik, jadi ini kalau dalam pendidikan sekarang ada STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Ini yang jarang dikuasai oleh pesantren. Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Kita kebanyakannya ilmunya dihafal. Dan itu lama-kelamaan kita lupa, akhirnya hilang. Nah, jadi kita harus lebih menekankan kepada STEM, di samping juga ilmu sosial pastinya. Nah, finance itu menjadi penting, AI menjadi penting juga. Nah, syariah juga kita harus tahu, plus juga entrepreneurship. Jadi ini ada beberapa keilmuan yang harus kita kuasai agar kita bisa selamat dan bisa maju saat ini. Baik, ikhwafillah, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, hal yasawil ladina